Halo Black Pals, balik lagi di Black Experience Drive It Modification bersama gue Audi. Hari ini kita ada di Bintaro. Mungkin Black Pals sudah lihat dari thumbnail di awal-awal video nih, mobilnya siapa sih nih yang mau kita liput, ya kan? Nah, kita langsung aja ketemu sama owner mobilnya, yaitu Om Kiki Anugraha. Halo. Thank you banget nih Om, udah menyisikan waktunya yang sibuk banget nih. Waduh. Soalnya kan kerjaan ente banyak banget sih. Nah, hari ini nih kita mau ngeliput kan mobil lu nih Om. Iya. Nah, boleh cerita dikit nggak sih Om buat ke Black Pals di rumah nih? Sejarah awalnya Om Kiki nih mau mulai modifikasi mobil, karena kan awalnya itu lu nggak start dari 86 ya? Benar. Jadi awalnya gini, mungkin dari zaman kecil, udah di keluarga saya tuh udah suka dimodifikasi. Oh. Dari kecil. Dari kecil emang itu udah doyan modifikasi. Bokap sama abang. Oh. Nah, itu udah ganti velg, camperin, udah kayak gitu. Jadi dari SD pun udah biasa tuh dengar bermacam brand gitu. Brand-brand si aftermarket mobil lah ya. Iya, iya. Nah, dulu pun juga sebenarnya udah modifikasi dari Oke. dari dulu. Nah, cuman begitu pas nikah segala macem, nah ini mulai nih modifikasi awal dengan budget sendiri. Iya, gitu. Betul. Nah, waktu itu awalnya di Toyota Agya. Betul. Itu Iya. awal kita ketemu juga tuh Om ya. Iya. Pakai Toyota Agya, terus habis itu pakai velg waktu itu replika. Iya. Karena mampu kita masih seperti itu. Oke. Nah, tapi jangan karena budgetnya sedikit tapi kita jadi ngurungin niat. Betul. Tapi gimana caranya untuk supaya kita explore lagi lebih dalam. Oke. Nah, jadi kita mengoptimalkan apa yang ada. Ada. Nah, setelah itu saya lanjut lagi ke mobil Honda HR-V waktu itu. Oh iya, sempet ya HRV Om. Iya, Benar. Terus setelah itu baru saya kepikiran untuk kebeli mobil FT86. Tapi memang dari waktu itu tuh emang udah ngebidik Om gitu langsung. Gue emang kepengen FT86 nih gitu. Iya, karena gini, waktu pada saat itu mungkin bisa dibilang FT86 itu mobil 2 pintu yang harganya paling terjangkau. Bersahabat lah. Benar. Dan selain itu pun juga FT86 ini unik. Uniknya gini, main ke JDM bisa masuk, bener. main ke stance pun masuk. Masuk juga, bener. Gitu. Jadi emang nih mobil tuh menurut saya tuh seru dimainin bermacam gaya gitu. Dia bisa lah masuk mana-mana semua gitu. Benar. Karena pada awalnya tuh gayanya JDM ya waktu itu. Awalnya JDM pakai T37, terus habis itu banyak pakai karbon kayak gitu. Betul. Iya. Tapi emang balik lagi emang mungkin lebih senangnya lebih ke stance gitu. Nah, akhirnya saya rubah waktu itu aplikasiin ke Rocket Bunny. Ya. Betul. Memang kalau kita ngomong di kisaran tahun itu ya, itu belum seperti sekarang Om ya. Betul. Untuk pemasangan white body kit gitu ya. Betul. Dan pasti lu waktu itu sempat kepikiran nggak sih? Karena kan itu masih hal yang belum lumrah nih. Masih bener-bener baru banget. Iya. Apalagi kan gue inget banget kalau banyak orang pada waktu itu berpikiran lu pakai white body kit, lu kan mesti nge-black fender semua kan. Benar, itu jadi pemikiran juga. Orang jadi mikir beberapa kali lah gitu. Benar. Nah, awalnya itu kenapa lu pilih si yang body kit versi 2 si Rocket Bunny itu? Oke. Waktu itu kan saya pilihannya ada version 1, ada version 2. Nah, version 1 itu mungkin lebih banyaknya di add-on gitu. Sama over fender. Nah, kalau version 2 itu ganti bumper. Oke. Nah, itu berubah bentuknya tuh lebih signifikan. Drastis lah ya. Benar. Oh, karena pada saat itu pun versi 3 belum ada ya? Belum ada. Makanya akhirnya bikin jam ke versi 2. Betul. Itu berapa lama lu pakai versi 2 waktu itu? Waktu itu mungkin sekitaran 2,5 tahun. 2 tahun setengah ya? 2 tahun setengah. Iya. Oh, berarti setelah itu tuh lo kayak bosen gitu kali Bosen, bener. Setelah 2 tahun setengah pengen ganti ke body kit yang lagi update saat itu. Tapi mungkin waktu itu belum ada yang berkenan desainnya buat saya. Nah, akhirnya saya kepikiran kenapa enggak saya bikin desain sendiri dengan merek sendiri yang dijual secara worldwide. Worldwide, oke, gitu. Benar. Pertanyaannya nih Om, ini kita belak-belakan aja nih Om ya. Asik, belak-belakan gitu kan, karena menurut gue ini suatu hal yang seru juga nih, dan gue pribadi pun pingin tahu juga. Gini Om, orang Indonesia itu seperti kita tahu demen barang yang branded istilahnya, gitu ya. Mungkin kalau wanita fashion ya, kalau misalnya laki-laki otomotif ya pasti mobil gitu kan. Nah, pastikan pada saat lu mau jam ke custom body kit dengan yang lu mau sendiri, itu kan pasti ada pemikiran dong Om kayak, aduh gue bikin nih gimana ya gitu kan.
Tapi yang lu ngebikin lu kekeh nih dalam arti kata, udah deh bodo amat, gue bikin aja. Itu tuh pemikiran lu apa sih pada waktu itu? Gini, mungkin pada saat itu pun juga pro kontranya juga cukup. Masih banyak. Yakin banyak. Dari lingkungan terdekat pun, apa segala macam, itu pro kontranya cukup banyak. Nah, cuman kalau kita mikir memang itu benar dan kita bisa ngejalaninnya benar, kenapa nggak kita coba? Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak mencoba. Betul. Gitu. Jadi pada saat itu lu mencoba aja gitu ya? Betul. Mau apapun istilahnya udah no regret lagi sama sekali lah gitu ya. Tapi mencoba, sebelum mencobanya itu kita udah mempunyai strateginya. Oke. Kita udah pikirin dulu nih, kita mau langkahnya seperti apa. Nah, jangan main kita terjun payung aja. Bebas langsung turun. Nggak punya parasutnya bingung lagi. Benar. Iya. Jadi istilahnya lu punya strategi dalam si bentuknya, finishingnya kayak gimana. Betul. Itu tuh benar-benar harus bagus gitu lah ya. Nah, waktu sebelum bikin Karma pun juga, sebelumnya kan saya udah ganti body kit beberapa merek tuh di mobil-mobil yang lain. Nah, kita udah pelajarin nih, ada kekurangan dan kelebihan di setiap merek-merek. Nah, mungkin kita bisa optimalkan di brand kita sendiri. Oke, itu adalah strategi istilahnya yang lo pakai nih ya, betul, ya, untuk di situ. Tapi emang dari awalnya itu setelah jadi itu emang lo kepikiran untuk ngejual juga berarti Om? Betul. Nah, kalau misalnya masalah body kit ini nih Om, itu dia bertambah lebar segala macam, ukurannya tuh sekitar berapa Om? 5 cm, depan itu hampir 4 cm, yang belakang itu 5 cm. 4 cm, 5 cm ya? Iya, betul. Itu berarti lumayan lebar lumayan. Karena emang fitment untuk di velgnya pun juga agresif, kita menyesuaikan tuh di situnya. Kayak gitu dia ya. Itu kalau untuk istilahnya proses lu ngebikin tempo hari tuh sampai jadi berapa lama sih lu gitu kan? Oke, waktu itu mungkin sekitaran 6 bulan. 6 bulan ya? 6 bulan, iya. Dari yang 86 ya? 86, benar. Iya, 86 tuh 6 bulan. 6 bulan, itu pasti namanya trial and error banyak juga. Betul. Gue nggak ngeliat si body kit ini di dalam negeri. Tapi kalau pengakuan orang luar tuh antusiasnya kan sungguh banyak gitu ya. Dan menurut gue ya Obiki salah satu yang sukses juga gitu, produk lokal. Amin. Ya, tujuan saya sebenarnya gini. Saya pengen bikin atmosfernya itu udah kayak kita lagi di Jepang. Kalau kita lihat nih di Jepang, mereka tuh sangat bangga sama produk lokal mereka. Nah, hal ini yang mau kita terapkan di Indonesia. Jadi, bangga sama produk lokalnya. Betul. Karena kalau misalnya kita nggak bangga sama produk lokal kita akan, industrinya tuh nggak akan maju. Iya, benar. Kita akan beli produk luar terus aja. Gue setuju sih Om. Iya. Karena setiap orang pasti kepengen lah untuk mempunyai sebuah produk yang istilahnya diakui semua orang. Tapi kalau individu kita masing-masing juga nggak ada penghargaan sendiri untuk produk-produk yang ada, gimana kita mau mimpi untuk bisa keluar gitu loh. Karena kita produk orang lain sendiri juga dalam negeri kita nggak hargain gitu kan. Nah, kalau set si Karma ini Om, berarti yang lo custom itu kan oke lah white body kitnya gitu kan, bumper, ada apa lagi dia tuh? Dia ada bumper depan, ada splitter, over fender, side skirt, diffuser belakang, bumper belakang juga kita kasih, sama ducktail kalau untuk di 86. Oh, ducktail belakang juga tuh juga. Ya? Iya. Juga ya. Sebenarnya susah nggak sih Om? Karena kan ini kan berawal dari sebuah rendering nih Om ya. Iya. Lu kan kita didesain dulu segala macam. Terus lu bikin sampai mobil aslinya, itu kesulitannya di mana tempo hari? Tempo hari kesulitannya mungkin dari yang renderingnya itu ada nut-nut yang bawaannya mobil yang nggak dituangkan di situ. Nah, desainnya dengan yang itu kita perlu adjust. Oke. Gitu. Iya. Nah, itu juga pelajaran juga untuk di berikut-berikutnya yang ada Lambo, Aventador, sama ada Porsche yang saat ini. Nah, kita nutnya itu berdasarkan dari memang yang bawaan mobil. Karena body line itu kan kita nggak bisa bikin. Betul. Nah, benar. Jadi nggak mau ya body line yang dari standar mobil tuh guideline-nya kita untuk bikin bodinya ya. Betul. Tapi emang desainnya dari awal, lu memang memikirkan untuk ke semua gaya masuk apa gimana? Karena gini Om, lu dulu pakai Rotiform kan? Iya. Which is itu kan agak elegan bentukan velgnya. Sekarang lu pakai SSR nih. Yang mobil bentuk velgnya menurut gua agak sporty lah gitu ya. Iya, tapi racing gitu ya. Dia masuk semua gitu. Emang lu pikirin dari awal supaya si bentuk bodinya masuk ke antara lu mau agak elegan sedikit bisa masuk, untuk si velg nih Om ya. Ke racing sedikit masuk apa memang gimana Om? Emang awalnya kita desain emang agresif, tapi agresifnya itu ke stance bisa, ke racing bisa. Racing bisa gitu. Iya, tinggal kalau yang 86
Kalau mau tambah racing banget, mungkin bisa tambahin wing. Wing ya, benar. Nah, karena kalau kita kan ngasih paketannya hanya ductile kalau untuk di 86. Bener. Dan ada juga ya Karma yang pakai GT Wing gitu? Ada. Oh. Ada. Itu juga keren juga. Keren gitu. juga. Nah, lu ngebangun mobil ini sebagai sebuah body kit yang akan lu jual juga kan? Betul. Which is, lu ngebangun mobil ini, lu nggak mungkin asal pilih aja. Karena takutnya daripada salah gitu kan, nanti bahaya juga. Nah, setelah lu body kit kan, lu mesti menentukan nih warna kulit mobil lu nih ya kan? Kenapa biru Om? Pertanyaannya. Oke, karena emang saya senang banget warna biru. Oh, lu seneng warna biru? Senang warna biru. Oke. Gitu. Dan apa namanya, mungkin warna biru yang custom seperti ini, candy look ini yang cocok gitu loh. Dia birunya sebenarnya sebutannya biru apa Om? Candy look ya. Candy look ya, Candy berarti look, emang iya. ada campuran candy-nya juga dia. Dan ada siralik tipisnya. Oh. Iya. Oke. Tapi kita aja siralik Sedikit aja sedikit. gitu ya. Iya. Oh, makanya karena lu suka biru dan lu menemukan komposisi ini, Iya. lu jadilah warna biru seperti ini gitu ya. Iya. Kalau untuk apa sih, Nok? Itu bagian dari Karma yang lu custom juga apa lu Nggak. pakai? Ini pakai Faris. Oh, Faris. Faris. Oke. Merek Faris, karbon, cuman bagian karbonnya dicat warna body. Tinggal di bagian siripnya aja kita masih sisain karbon. Biar supaya kelihatan untuk tampilannya lebih clean. Oke, benar-benar karena nggak ngeblok karbon semua gitu kan, cuma di siripnya aja benar. dia. Nah, jurus kedua nih Om, untuk lu kan mobilnya kan untuk bergaya style sini Om, pasti kan nggak lah jauh-jauh lah dari si kaki nih Om. Oke. Nah, menurut gua pada saat lu dulu pakai roti foam itu kan istilahnya udah ya kastanya tinggi lah untuk sebuah velg roti foam gitu kan. Nah, lu jam ke SSR yang sekarang ini tuh gimana ceritanya Om? Oke, sebenarnya gini, dua-duanya sama-sama forging. Roti foam forging US. Oke. Nah, kalau SSR itu forging Jepang. Nah, mungkin di kastanya di Jepang juga SSR forgingnya juga paling Pasti. terbaik. Benar, Gitu. benar. Tapi berbeda gaya nih. Gitu. Itu dia yang maksud lo, Iya. yang tadi kayak gue bilang, dari gaya yang agak elegan, lu langsung larinya nih ke sporty racing gitu ya. Nah, makanya mungkin di bagian fitmentnya pun juga saya tegakin nih. Oh, ini lu tegakin sekarang nih? Chambernya Oh. saya kurangin. Saya kurangin. Oh, Nggak kurangin. agresif kayak di roti foam. Roti foam ya lo? Roti foam itu kan setelannya kemarin kan 11-13. Roti foam 11-13, oke. Iya, lebarnya. Nah, ini 11-12 kita mainnya. Oh, belakang berarti agak Om Kiki kecilin sedikit Kecilin nih ya? sedikit. Oh, Dan chambernya nggak se-chamber waktu pas kemarin. waktu pas kemarin. Itu Iya. bannya pakai berapa Om? Yang mana? Yang sekarang Om? 285 Belakang? belakang. Depannya? Depannya pakai 255. Oh, seenggaknya bannya nggak Iya. pusing dulu lah ya. Narik sopan. Narik sopan, iya Pakai benar. akselera PHI gitu. Akselera PHI ya? Iya, betul. Oh, oke. Kalau untuk si air suspensinya sendiri Om? Pakai airlift. Oh, itu Airlift full 3H. airlift ya, 3H. 3H. Oke. Dia ada sensor di kaki yang ditanam di kaki, jadi lebih presisi. Oh, lebih presisi. Lebih presisi. Oh. Airlift itu kan ada dua, ada 3P by pressure sama 3H by height, ketinggian. Gitu. Berarti udah lengkap juga lah dia ya. Iya, iya. Tuh, oke. Tapi kalau mesin tuh aksesorisnya banyak juga ya kalau gue perhatiin Om. Kalau mesin sebenarnya banyak part yang udah diganti, cuman memang masih NA. Gitu. Emang mempertahankan NA-nya ini. NA-nya ini gitu ya. Iya. Ya suaranya khas ya kalau NA. Karena suaranya lebih galak kalau menurut Lebih saya. galak dia. Iya. NA. Knalpot juga lu rubah juga berarti Om ya? Knalpot pakai Tech Pro. Waduh, temen kita juga nih Black Belt. Iya. Produksi Indonesia. Produksi Indonesia. Tapi Pokoknya memang kita support Indonesia. support Indonesia bener. Nah itu maksudnya dari awal gue liat Om Kiki ini demen juga untuk menyupport lokal konten yang lain ya. Betul. Gitu, maksudnya kayak si knalpot. Waktu pas saya pakai di setup yang lama di Rocket Bunny, itu pakai knalpotnya Emuse. Oke. Nah, Emuse itu mungkin untuk di line up FT86 itu untuk yang paling tertinggi. Oh. Emuse. Nah, begitu pas saya aplikasikan ke Karma, saya pengen emang sebisa mungkin kita support produk lokal. Support produk lokal gitu ya. Betul. Produk lokal yang kualitasnya emang yang bagus. Benar. Dan di sini tuh ya dari body kit sendiri pribadi lo kan dari lokal produk di sini. Betul. Ban pun gue yakin lo sengaja memang pakai Akselera untuk menyupport biar semuanya inline. Inline benar. Dan knalpot Tech Pro ya. Pro, betul. Gitu, dan itu sampai lu bawa keluar juga ya Om ya? Iya, betul. Semua itu ya? Betul. Wah, luar biasa Black Belt. Bener. Jadi emang ya itulah harusnya karena kita juga bermimpi untuk punya produk yang bisa mendunia, apa salahnya sih kita saling mensupport gitu Om ya? Betul. Bener. Nah Om, kalau ditanya nih Om, untuk modifikasi mobil lo ini nih Om,
budget yang dikeluarin Om? Waduh, budget. Kiraan aja, kurang lebih sih sekitaran kisaran berapa sih Om? Kalau budget sih saya nggak pernah ngitungin ya, karena semuanya itu kan bertahap. Jadi saya sangat enjoy sama proses. Jadi Jadi nggak usah bangun mobil misalnya langsung totalitas langsung brak gitu. Jadi emang enakan bertahap. Bertahap itu lebih nikmat dan waktunya tuh jadi panjang. Lebih iya bener sih, kalau langsung jadi tuh kayak iya, habis itu kita nggak ada mainan lagi. Akhirnya jadi beli mobil lagi, jadinya kita bangun lagi. Karena gini Om, kalau saya lebih senangnya pada saat prosesnya bangunnya. Bangun prosesnya, setuju sih Om. Itu yang buat saya tuh jadi nagih gitu. Istilahnya ya lama, tapi ya jadinya tuh hal yang mengenangkan lagi gitu ya. Dan semuanya akan indah pada waktunya. Gue suka dengan kayak gini. Nah, tapi nih Om, boleh dong Om kalau bocoran nih. Untuk si body kitnya sendiri nih. Kurang lebih tuh berapa sih Om harganya? Oke, kalau body kit Karma untuk 86 itu seharga 3.000 USD. 3.000 USD, oke. Atau setara dengan berapa ya? 50 juta mungkin ya? Iya, kurang lebih lah 50 juta lah ya. Betul. Nah ini tapi masih raw gitu kan Om? Maksudnya lo harus ngecat lagi segala macam. Belum gitu sama pasang, nanti belum sama karbon, belum sama knalpot. Tapi itu istilah udah bumper, semua splitter, dan white body-nya itu dan detail belakangnya tuh udah masuk ya. Betul. Oh, oke. Kan sama kayak kita beli tuner aftermarket di luar pun juga itu kan kita belinya raw. Iya, pasti benar. Nanti cat, pemasangan atau karbon itu kan nanti dari customer-nya sendiri. Benar. Nah, Om Kiki, kalau gue mau nanya nih Om Kiki nih, maksudnya gue pribadi kan tau lah sepak terjang Om Kiki dari awal sampai sekarang nih. Dia yang paling support ya dari awal. Bisa aja ya. Dari zaman Agi ya, masih kita belum kenalan ya. Belum. Papas-papasan klakson. Nah itu yang mau saya terapin juga di culture car enthusiast saat ini. Maksudnya kalau zaman kita dulu, kita nggak kenal pun papas-papasan, mobilnya sama modif, kita klakson nggak serangan dia. Gitu. Kalau yang sekarang jangan cuman kita di medsos doang. Betul. Tapi harus saling kita respect lah, klakson. Memang karena pada saat itu ya si sosial media belum merajalela kayak sekarang. Iya. Memang kadang-kadang kangen sih dalam arti kata kalau dulu ya kita ketemu fisik ya, kalau sekarang belum mungkin karena PSBB nih Om. Cuma zaman dulu tuh istilahnya ya kalau kita mau bergaul nih ya memang itu harus ketemu ya Om ya. Betul. Nongkrong. Kalau sekarang kan kayak udah lu Instagraman aja tag begitu. Nah, cuma kalau balik lagi nih Om, gue kan dari dulu kan kita udah kenal lama nih Om, sampai kerja Om Kiki sampai ke sekarang nih Om gitu kan. Kalau tips and triknya nih Om buat Black Pers di rumah mungkin yang mau lagi sedang belajar modifikasi mobil sampai sekarang nih Om, itu step-stepnya mendingan kayak gimana sih Om? Oke. Gini, kalau saya boleh kasih masukan buat teman-teman, jangan mikir modifikasi itu harus selalu mahal. Mungkin awalnya teman-teman mungkin bisa cobain dari yang ringan-ringan dulu. Oke. Iya. Misalnya contohnya, beli velg misalnya. Velg nggak harus kita beli yang ori yang lagi hits itu. Mungkin kita bisa secara bertahap beli velg misalnya awalnya kita cobain pakai replika dulu. Nanti setelah itu, kita feel kita emang dimodifikasi nih, seru nih. Habis itu kita ngumpulin, kita ada budget lagi, kita beli velg second tapi ori. Benar. Nah mungkin setelah itu kita udah suka banget nih, kita beli velg baru yang lagi hits original. Gitu ya, jadi bertahap. Semuanya sesuaikan lah gitu ya. Betul. Ya karena memang kalau gue pribadi setuju sih kalau kita langsung dari awal brek jadi kita nggak tahu kita punya passion tuh di gaya yang kayak gimana sih gitu Om ya. Jadi intinya gini, jangan takut untuk nyobain modifikasi. Benar. Dari yang kecil-kecil dulu aja. Nah Om, satu lagi gue mau nanya nih Om. Si 86 ini Om, dia ini apakah sekedar sebuah garage queen nih kita sebut, atau memang mobil lu masih suka pakai buat jalan hari-hari Om? Ini untuk sehari-hari sih banyak pakai ini. Banyak pakai ini ya? Banyak, iya. Tapi emang nggak tiap hari juga. Iya, cuma seenggaknya at least nggak yang kayak lu cuma seminggu sekali doang diem atau bener-bener sebulan nggak jalan sama sekali gitu. Nggak, ini jalan. Ini jalan. Kayak mungkin dari kemarin-kemarin event-event pun juga saya walaupun saya ada towing tapi saya pakai ini jalan. Gitu ya. Jadi dia emang juga jalan ya? Jalan. Berarti ini itu towingnya kita kasihin ke customer. Ke orang lain. Untuk proyek-proyek selanjutnya soalnya. Bener. Masa towingnya buat sendiri ya? Buat duit.
Tapi itu berarti membuktikan loh bahwa modifikasi yang dilakukan Om Kiki itu ya emang masih bisa daily use. Ya. Terlebih body kit ya, bukannya promosi ya, cuma istilah body kit itu kalau ukurannya salah, ya lu ribet banget pasti. Betul. Mau naik walaupun udah di air susin tetap pasti mentok gitu kan. Arti modifikasi menurut Om Kiki Anugraha dari Karma Body Kit ini apa? Oke, modifikasi itu adalah cerminan diri kita. Cerminan diri kita. Iya. Oke. Jadi mungkin cara kita modifikasi itu adalah mencerminkan diri kita. Yang suka klimis-klimis, yang suka apa, nah mungkin itu adalah cerminannya. Cerminannya, oke. Iya. Jadi itu adalah gimana caranya lu mengekspresikan diri lu betul di wadah mobil ini gitu ya. Benar. Oke. Nah, oke Om. Gue yakin nih Black Pals di rumah, itu pasti banyak yang bertanya kayak begini Om. Duh, mobil gue kepengen nih mobil gue dibikinin body kitnya gitu kan. Untuk dijadikan Karma. Itu kira-kira kalau ada yang seperti itu bisa nggak sih Om kontak ke lu gitu Om? Oke, sebenarnya gini, bisa aja. Asalkan saya emang suka sama mobil itu. Karena nomor satu itu saya harus suka dulu sama mobil. Gue setuju sih, benar. Dari suka baru kita lanjutin lagi, benar. Karena kalau gue boleh perjelas nih Black Pals, bukannya sombong. Ingat ya, bukannya sombong. Karena gini, pada saat Om Kiki pasti nih ngebangun mobil tersebut, kalau feel-nya nggak dapet, malah nggak jadi bagus gitu loh. Betul. Gitu. Bukannya nggak mau ya Om ya? Karena gini, kita berangkatnya itu bukannya dari kita cari uang. Betul. Bukan. Tapi kita dari pertamanya berangkatnya dari hobi. Hobi, benar. Passionnya gitu kan. Kalau saya lebih senang sesuatunya itu adalah kita senang dulu, nah akhirnya uangnya yang mengikuti. Betul. Gitu. Jangan kita nyari uang dulu, akhirnya baru yang lain. Itu kayaknya salah. Salah tuh ya. Ya itu istilahnya arti kata dari si Karma nih kayaknya nih. Apa yang ditabur dituai gitu. Betul. Karma baik ya. Karma baik, benar ya. Jadi garis bawahi teman-teman ya, bukan artinya sombong, balik lagi. Tapi mesti diingat dalam ngebangun mobil itu harus ada passionnya kayak Om Kiki bilang tadi. Kalau misalnya istilah kliknya tuh nggak dapet, ya susah juga. Gitu, benar. Nah, Om Kiki, kalau buat Instagramnya nih, sama mungkin ada yang mau bertanya-tanya seputar modifikasi dan Karma Body Kit sendiri, bisa kontak mana Om? Oke, Instagramnya itu kita ada namanya @karmabodykit. @karmabodykit. Nah, kalau untuk email ada karmabodykit@gmail.com. Dan kalau untuk pembelian kita ada di websitenya karmabodykit.co.id. ya. Jadi langsung tuh Black Pals kalau misalnya ada pertanyaan atau kalian mungkin mau beli dan mulai contoh-contohnya bisa langsung kontak dari Instagramnya tadi. Ada email, juga ada bisa. Website ya. Kalau tahu rumahnya disamperin juga nggak apa-apa sih. Buain kue. Nah, thank you banget Om Kiki hari ini. Thank you, makasih udah datang. Udah dimampirin sini. Siap. Pokoknya Om Kiki ini salah satu orang yang humble banget deh. Enak lah pokoknya. Sama-sama Om Audi juga. Nah, jangan lupa selalu support juga ya buat Karma Body Kit karena memang harus diakui ini adalah sebuah Indonesian Pride. Gitu. Jadi support, bantu doa juga Om ya. Itu terpenting tuh. Benar, itu terpenting bantu doa. Supaya gebrakan-gebrakan ke depannya selalu membanggakan Indonesia. Amin. Oke Black Pals, itulah pembicaraan hari ini. Terima kasih banyak Black Pals dan jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe channelnya Black Experience. Serta kalau misalnya ada mobil yang menurut Black Pals, wah ini boleh juga nih buat diliput nih, komen di bawah nih. Siapa tahu kita bisa merealisasikan apa yang Black Pals kasih ke kita nih buat di-review. Nah, jangan lupa juga tombol notifikasi dipencet. Jadi kalau kita upload video yang baru, bisa langsung muncul notifikasinya di kalian. Oke, ikuti terus perkembangan dunia modifikasi dan gaya hidup hanya di blackexperience.com.